Di tengah hiruk-pikuk arus mudik di stasiun Pasar Senen, Bagus memilih pulang ke Madiun dengan satu tujuan sederhana, menikmati kampung halaman tanpa bayang-bayang padatnya Jakarta. Setelah 2 tahun tak sempat mudik, momen ini jadi kesempatan langka untuk benar-benar rehat dari rutinitas dan merasakan kembali suasana tenang bersama keluarga. Baginya, mudik bukan sekadar melepas rindu, tapi juga cara untuk reset pikiran agar kembali segar. Ia pun mengingatkan para pemudik lain untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tak menentu dan kondisi berpuasa, agar perjalanan dan momen lebaran tetap nyaman dan berkesan. Mas siapa mas? Saya Bagus dari Tangerang. Tangerang. Mas mau mudik kemana nih mas? Hari ini mau ke Madiun. Mau ke Madiun. Di sana ada kakek nenek apa siapa? Kebetulan di sana memang kampung dari orang tua, cuma untuk kakek nenek sih sebenarnya nggak ada, cuma mau silaturahmi aja. Ya. Emang rutin apa enggak mas untuk mudik lebaran sendiri mas? Kebetulan biasanya sih rutin, cuma karena ini 2 tahun lalu udah sempat pulang, terus jadi udah lama nggak pulang, jadi akhirnya baru realisasi lagi. Mas, apa sih mas yang buat berkesan buat mas lebih mudik tahun ini mas? Mungkin karena udah 2 tahun ya nggak Yeah. pulang, jadi kayak rindu aja sih suasana kampung itu, gimana di tengah hiruk pikuk sibuknya Jakarta ini, jadi ya mau refreshing lah kita pulang. Apa nanti di sana udah ada rencana untuk wisata atau apa? Kesana sih secara tidak langsung sebenarnya mau silaturahmi dulu sama keluarga, untuk selebihnya mungkin situasional mau jalan-jalan paling sehari aja. Ya. Rencana berapa lama mas di Madiun sendiri mas? Perkiraan sih seminggu lah kurang lebih. Ya. Nanti bakal rindu masih mas dengan kemacetan Jakarta nih mas. Di saat di kampung kan kita tahu kan lebih lancar lalu lintasnya. Kalau rindu sih sebenarnya enggak, cuma lebih mau nikmatin aja biar kita nggak kebayang-bayang Jakarta dulu, jadi kita refresh aja biar kita ingatnya kampung aja, enak, enjoy, jauh dari pekerjaan yang ada di Jakarta. Untuk orang yang pengen mas temui di kampung halaman siapa mas? Kebetulan yang mau ditemui adalah bude-bude sih, orang tua dari ibu, terus saudara-saudara ibu seperti itu. Mas, kenapa memilih transportasi kereta? Maksudnya ada bus, mungkin ada yang lainnya? Mungkin pertama lebih waktunya lebih pasti, yang tidak ada peluang dari macet, keterlambatan, mungkin itu sih poin utama saya memilih kereta. Ya. Mas, pesan mas untuk pemudik yang lainnya apa nih mas untuk tahun ini mas? Pesannya jaga-jaga kesehatan aja, karena kemarin habis hujan terus tiba-tiba udah belakangan ini panas banget, di tengah itu kita juga masih menjalankan puasa, ya jaga kesehatan. Jalur Jakarta Cikampek dan ruas tol MBZ dipadati ribuan kendaraan pemudik. Antrean kendaraan mengular hingga 9 km. Ribuan kendaraan mengular panjang dan hanya dapat melaju dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Malam ini terjadi lonjakan volume kendaraan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Panjang antrean kendaraan mencapai 9 km. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek. Kepadatan terparah terjadi di kilometer 47 hingga kilometer 58. Untuk mengurai kemacetan, Polres Karawang merekayasa lalu lintas dengan memperlakukan kontraflow dari kilometer 55 hingga kilometer 70. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi besok seiring cuti bersama dan libur nasional. H-3 jelang Lebaran, sejak sore hari hingga malam, ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 57 Karawang dipadati pemudik. Sejak pukul 4 sore, sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta mulai diberlakukan. Sistem rekayasa dimulai di kilometer 70 hingga 236 dan kontraflow diberlakukan dari kilometer 48 hingga 70. Pemberlakuan one way ini diambil untuk mengurai kepadatan tanpa harus menunggu jumlah kendaraan yang melintas mencapai 8.500 kendaraan per 1 jam selama berturut-turut.
Lalu bagaimana situasi terkini puncak arus mudik? Sudah ada rekan kami, Stefan Patinama di kilometer 57, Tol Jakarta Cikampek dan Muharlin di Simpang Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke Muharlin terlebih dahulu. Selamat malam Muharlin. Apakah terjadi kepadatan di Simpang Gentong saat ini? Ya, selamat malam Siva dan juga pemirsa. Memasuki masa puncak arus mudik Lebaran 2026. Situasi lalu lintas di kawasan jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih dalam kondisi normal. Yang mana namun kami tadi selepas waktu berbuka puasa, kami sempat memperhatikan sudah mulai meningkat mobilitas dari kendaraan, mulai dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang yang sudah mulai melintas di kawasan Lingkar Gentong yang mulai dari arah Jawa Barat menuju ke daerah Jawa Tengah. Yang mana jalur Lingkar Gentong ini sendiri memang menjadi jalur pilihan favorit bagi sebagian besar masyarakat yang akan melakukan perjalanan, khususnya mereka yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat seperti dari Garut, Bandung, Ciamis, Tasikmalaya hingga menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Terkait dengan prediksi dari puncak arus mudik di Lingkar Gentong ini sendiri, kepadatan atau lonjakan kendaraan akan terjadi pada 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara atau pemudik yang akan melintas di jalur ini agar mereka berpergian di jauh-jauh hari sebelumnya jika terlebih mendekati waktu Hari Raya Idul Fitri agar guna menghindari kemacetan yang memang sering terjadi di kawasan jalur selatan Lingkar Gentong ini. Dan untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan di Lingkar Gentong ini, pihak kepolisian dari Polresta Tasikmalaya sudah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas maksud kami, yang mana salah satunya adalah akan melakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jawa Barat menuju ke arah Jawa Tengah. Selain itu juga pihak kepolisian juga di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini sendiri sudah memasang sejumlah CCTV untuk memantau keamanan, keselamatan dan lalu lintas pemudik. Dan selain itu juga telah menyiapkan sejumlah posko terpadu yang mencakup posko kesehatan, keselamatan dan juga keamanan. Ini dikhususkan bagi Anda pemudik yang kelelahan di jalan, begitu bisa singgah untuk beristirahat sejenak di pos-pos yang telah disediakan oleh pihak kepolisian. Lalu terkait dengan medan jalan ini juga harus diperhatikan, dan kami juga harus menghimbau kepada para pemudik yang akan melintas. Untuk medan jalan di Lingkar Gentong ini sendiri memang memiliki medan yang cukup ekstrim dengan sejumlah turunan yang cukup curam dan juga belokan atau tikungan yang cukup tajam. Jadi kami menghimbau bagi para pemudik ini agar berhati-hati dan serta waspada, terlebih untuk Anda yang akan melakukan perjalanan mudik pada malam hari ini tentunya bermanfaat juga untuk keselamatan Anda sampai dengan nanti tiba di kampung halamannya masing-masing. Siva. Baik, terima kasih Muharlin. Kini kita beralih ke Stefan. Stefan, apakah terjadi kepadatan arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek? Baik, selamat malam Siva dan juga pemirsa. Terkait kepadatan di kilometer 57 atau tepatnya di depan rest area 57, memang hingga saat ini masih terpantau cukup ramai begitu sejak Selasa sore tadi. Saat ini memang volume kendaraan mulai meningkat dibandingkan tadi selepas buka puasa dan selepas sholat tarawih begitu. Saat ini sejak pukul 11 malam tadi terlihat peningkatan juga mulai terjadi kembali begitu dengan arah tujuan ke gerbang tol Cikampek utama dan terus melanjutkan ke arah Cipali dan juga jalur Trans Jawa. Untuk pengaturan lalu lintas atau penerapan sistem sendiri, pihak Korlantas Polri juga sejak Selasa sore tadi atau sekitar pukul 4 sore telah menerapkan sejumlah sistem arus lalu lintas begitu di ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu penerapan sistem kontraflow yang dimulai di kilometer 55 hingga 70 di gerbang tol Cikampek utama, lalu dilanjutkan sistem one way dari gerbang tol Cikampek utama hingga tol Trans Jawa tepatnya di kilometer 263 begitu. Untuk sistem kontraflow sendiri masih terus berlangsung hingga saat ini dan sepertinya akan berlangsung hingga esok hari, dan juga untuk sistem one way juga akan diteruskan hingga pada esok hari yang diperkirakan merupakan puncak arus mudik di tahun 2026 ini.